Keluaran pasal 8 selalu berfirman Yesus kami tentang pembebasan, dan di sini Musa, bayangkan dia, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi. Dan saya senang sekali kita ada kesempatan baru untuk merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Dan sebelumnya marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus baik untuk pembacaan maupun untuk perenungannya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang selalu berfirman kepada kami umat-Mu sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang ini, Engkau selalu memberikan tuntunan-tuntunan dan pengajaran melalui kitab suci. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai hamba-Mu dan menyertai semua pendengar, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan pada saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh proses ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya, di dalam berkat Tuhan sendiri. Dan sebab itu terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini. Amin. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah dia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini? Kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa.
Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang menyimaknya, merenungkan, dan kemudian melaksanakannya. Saudara-saudaraku, dalam sukacita bersama karena Gemim baru merayakan hari ulang tahun bersinode ke-87, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya mulai dengan 2 catatan awal sehubungan dengan kitab Keluaran dan perikop yang kita baca. Pertama tentang kitab Keluaran yang dalam bahasa Yunani populer ya disebut Exodus ya, dari istilah Exodus, suatu jalan keluar. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani sendiri dia disebut Wa'ele Shemot, karena kalimat pertama di dalam kitab Keluaran, inilah nama-nama. Inilah nama-nama. Kitab Keluaran adalah salah satu buku yang powerful, sangat kuat dalam pemberitaannya, karena berbicara tentang pembebasan suatu umat yang diperbudak sekian tahun lamanya, dan mereka dengan sukacita keluar dari perbudakan itu. Dan kitab Keluaran telah memberi inspirasi kepada banyak negara untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Misalnya bangsa-bangsa di Afrika, mereka menggunakan kitab Keluaran sebagai alasan untuk mencari kebebasan, sebagai alasan untuk melakukan upaya supaya dibebaskan dari penjajah yang waktu itu sangat banyak menguasai bangsa-bangsa di Afrika. Let my people go, biarlah umatku pergi, yang diucapkan oleh Musa kepada Firaun menjadi nyanyian yang sangat populer, membangkitkan semangat. Itu catatan yang pertama. Dan catatan yang kedua ialah kalau kita merenungkan Keluaran 18 ayat 13 sampai 27, maka kita perlu membaca perikop-perikop yang berhubungan dengan itu supaya lebih jelas. Pertama ialah perikop sebelum perikop yang menjadi pembacaan kita, karena dalam perikop itu dijelaskan tentang Yitro, mertua Musa, seorang imam di Midian, yang datang menjumpai Musa dengan membawa anak dan cucu-cucunya, yang tidak lain adalah istri dan anak-anak dari Musa, yaitu Sifora dan kedua anaknya Gersom dan Eliezer. Seperti kita ketahui, dan juga dalam pasal 2 itu perlu dibaca karena menjelaskan bagaimana perjumpaan Musa dengan keluarga Yitro. Nah,
Saudara-saudara, ini menarik sekali ya untuk memperhatikan bahwa Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 berisi banyak aspek yang harus kita renungkan. Yang pertama ialah perjumpaan yang memberkati. Perjumpaan yang memberkati. Perjumpaan antara Yitro, Sifora, anaknya, dan dua cucunya dengan Musa. Jadi sesudah dia mendengar bahwa Musa dan orang Israel sudah keluar dari Mesir, jadi dia karena jaraknya dekat dari tempat tinggal Yitro, maka dia seperti istilah kita modolah Musa dan rombongannya supaya anaknya dan cucu-cucunya bisa bergabung dengan kelompok Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi luar biasa ini mertua ini. Dia memperhatikan keluarga Musa dan tentu saja kebahagiaan anak dan cucu-cucunya. Nah, ini yang saya katakan perjumpaan yang memberkati. Karena sesudah perjumpaan itu ya terjadi hal-hal yang lebih besar. Terjadi pengajaran-pengajaran. Musa adalah pemimpin Israel, tetapi masih banyak hal yang perlu dipelajarinya, umpamanya tentang mengadili. Ya, mengadili di sini dari kata syafat, maksudnya ialah bukan saja mengadili perkara, tetapi menjelaskan hukum-hukum Tuhan dan kemudian mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Israel. Dan di sini Musa melakukannya sepanjang hari. Bayangkan dia berdiri dan orang-orang juga berdiri di hadapannya mulai pagi sampai sore. Mulai pagi sampai sore. Dan itu yang dilihat oleh Yitro, mertuanya, yang pada waktu itu melihat pekerjaan Musa. Dan sebab itu Yitro mengatakan tidak baik kalau engkau melakukan hal seperti itu. Engkau akan cepat lelah dan engkau tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, ini yang saya katakan sebagai perjumpaan yang memberkati karena perjumpaan yang didasarkan pada iktikat baik. Dan pada tujuan yang baik pasti membawa hasil yang baik pula. Dan di sini sebenarnya berjumpa dua orang pemimpin yang handal, ya, dua orang pemimpin yang handal pada bidang masing-masing. Yitro sebagai imam dan Musa sebagai pemimpin Israel yang membebaskan Israel. Dan kedua pemimpin ini saling bekerja sama, saling memberkati. Ya, jadi Musa tidak merasa, aduh, kepala ini papa mantu ya, mau kasih ajar pak kita. Kita ini kan berhasil memenangkan Israel keluar dari Mesir, menghadapi Firaun yang dikeraskan hatinya, melewati Laut Teberau dan semuanya. Ya, enggak usah mau dengar lagi. Tapi yang menarik di sini ialah bahwa Musa sebagai pemimpin mendengar nasihat dari pemimpin lainnya yang memang kebetulan adalah mertuanya sendiri. Jadi kita melihat sikap Musa ya di sini sebagai pemimpin. Ia adalah pemimpin yang rendah hati, mau mendengar nasihat, mau mendengar masukan daripada yang lain. Ya, sehingga kita melihat akhirnya yang terjadi adalah kebaikan bagi umat yang dilayani. Ya, bayangkan kalau Musa tidak menghiraukan apa yang dinasihati oleh mertuanya, pasti cerita akan sangat lain. Atau mungkin tidak masuk di dalam Alkitab. Karena Alkitab selalu mau menceritakan hal-hal yang bertujuan
memberi motivasi, ya, seperti dalam pembacaan ini yang kita lihat adalah perjumpaan yang saling memberkati dari dua orang pemimpin yang handal pada waktu itu, yang saling mendengar, yang saling menghormati satu dengan yang lain. Yang kedua, nah, dari nasihat yang disampaikan oleh Jitro, imam itu, kita melihat yang dinasihatinya adalah suatu bentuk kepemimpinan yang sangat dibutuhkan oleh umat Israel pada waktu itu dan juga oleh umat Allah sekarang ini, yaitu suatu kepemimpinan yang disebut share leadership, kepemimpinan yang saling membagi, kepemimpinan yang berbagi. Yitro katakan, tidak baik engkau lakukan sendiri. Dan saya pikir tidak ada orang yang mampu melakukan sesuatu seorang diri. Jadi kepemimpinan itu harus dibagi, harus di-share. Ya, seperti dalam pembacaan kita, ada pemimpin untuk 1.000 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 50 orang. Jadi ada kelompok-kelompok. Dan digarisbawahi, perkara-perkara yang kecil diselesaikan saja di dalam kelompok-kelompok itu. Nanti perkara yang besar yang tidak bisa selesaikan oleh mereka, baru dibawa kepada Musa. Ini saya kira memberi kepada kita bahan perenungan dalam kita memilih pemimpin-pemimpin, ataupun ketika kita menjadi pemimpin. Perlu ada kerjasama yang baik. Perlu ada kepemimpinan yang dibagi. Jadi kepemimpinan tidak hanya berpusat pada seorang saja. Kepemimpinan yang tidak hanya berlaku untuk seorang, ya. Apalagi di dalam gereja, kita persekutuan gereja adalah persekutuan yang saling melakukan segala sesuatu bersama-sama. Jadi di dalam gereja tidak ada yang disebut top leader. Di dalam gereja tidak ada yang disebut, oh harus dia yang memutuskan semuanya. Tapi belajar dari pembacaan ini, kita melihat bahwa pemimpin adalah persekutuan yang saling bekerja sama, yang saling mendengar, saling menghormati, dan tujuannya adalah untuk kebaikan umat yang dilayani. Ini aspek yang menarik, untuk diperhatikan, bahwa ya kadang-kadang sebagai pemimpin kita terlalu mementingkan diri sendiri sebagai pemimpin, ya. Tidak mau mendengar masukan dari yang lain, apalagi masukan dari umat, dari jemaat, ya. Tetapi dari pembacaan Keluaran ini kita melihat betapa pentingnya pemimpin-pemimpin itu menjadi suatu tim, menjadi suatu komunitas kepemimpinan, dengan tujuan satu-satunya ialah untuk kebaikan umat. Dan tentu saja kalau kebaikan umat berarti hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang menjadi pemimpin yang agung dari suatu umat atau jemaat. Aspek yang ketiga yang perlu diperhatikan, ya seperti yang menjadi tema Gemim saat ini, ialah pilihlah pemimpin-pemimpin yang cakap, yang handal. Nah, itu memang dibutuhkan, ya, di dalam memilih. Sebab kita memilih tentu orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang yang mempunyai dedikasi yang penuh, orang-orang yang mempunyai waktu, orang-orang yang mempunyai talenta. Tetapi, nah ini perlu juga kita perhatikan bahwa
Di dalam memilih pemimpin yang cakap, kita tidak mendiskreditkan orang-orang yang kita anggap tidak cakap. Karena di dalam persekutuan umat, semua orang mempunyai talenta masing-masing. Semua orang mempunyai kekuatan masing-masing, tapi juga kelemahan masing-masing. Dan sebab itu, untuk memilih pemimpin yang cakap, yang berdedikasi, dan terutama di sini sudah digarisbawahi, mereka yang tidak terganggu dengan pengejaran suap. Ya. Rupanya pengejaran suap ini memang sudah sejak dulu dikenal di tengah kepemimpinan, dan sebab itu dinasihati oleh Yitro yang sudah berpengalaman tentunya dari Musa, karena pasti Yitro itu lebih tua dari Musa. Dan apa yang kita dapat renungkan selanjutnya ialah, kalau demikian, ya, supaya kita tidak terlalu terpukau dengan kehebatan seseorang, supaya kita tidak terlalu terpukau dengan pemimpin yang handal, ya. Berarti ketika kita memilih pemimpin, kita harus berdoa, kita harus memohon kepada Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu di dalam jemaat kami, nyatakanlah kuasa-Mu sehingga pemimpin yang kami pilih ini adalah betul-betul pemimpin yang handal, yang bertalenta, dan mereka yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya, penting sekali, dan yang benci kepada pengejaran suap. Ini kalau kita menjabarkannya tentu akan luas sekali. Cakap, takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya, benci kepada pengajaran suap, itulah yang dianjurkan oleh Yitro supaya memilih pemimpin-pemimpin seperti itu. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa kita perlu berdoa, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan, sehingga betul-betul yang terpilih adalah mereka yang cakap. Ya, yang cakap di sini bukan berarti yang secara fisik, ya, karena kita sering mengatakan kalau cakap itu secara fisik, tapi mereka yang pintar mengatur suatu organisasi atau suatu persekutuan, kemudian takut akan Allah. Ya, itu saya kira seharusnya itu menjadi kriteria pertama, takut akan Allah. Sebab orang yang takut akan Allah, dia akan melayani dengan baik. Orang yang dapat dipercaya juga akan melayani dengan baik. Dan mereka yang benci kepada pengajaran suap adalah orang-orang yang tahan uji, yang bermental baja, yang tidak akan tergoyahkan oleh suap-suap dalam bentuk apapun. Karena ada banyak macam suap di tengah-tengah dunia ini, juga di dalam kehidupan jemaat. Tapi dijauhkanlah kiranya pemimpin-pemimpin umat dari kegemaran akan pengejaran suap itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kata lain sebenarnya pemimpin yang dicari adalah pemimpin yang berkualitas Kristiani, berkualitas dengan meniru contoh dan teladan Kristus. Kalau bicara tentang teladan Kristus, pasti kita ingat tentang kerendahan hati, ya, karena Kristus mengajarkan itu. Jadi ini sebenarnya termasuk juga dalam kriteria seperti itu. Sebab itu, saudara-saudara, beberapa aspek kita telah menggali, kita sudah mengeksplor dari perikop ini, dan marilah kita semuanya menyerahkan seluruh proses
pemilihan dan pemahaman tentang seorang pemimpin di dalam takut akan Tuhan, agar supaya pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul berkenan kepada Allah. Kiranya perenungan kita dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 37 ini memberikan inspirasi, memberikan masukan, dan perenungan yang selanjutnya akan terus direnungkan karena umat Allah berjalan terus. Ya, umat Allah adalah umat yang dinamis, yang berjalan terus melewati segala tantangan, melewati zaman yang berubah dengan cepat, melewati masa pandemi yang masih terus bergejolak dengan segala tantangan dan situasinya. Dan kiranya berkat Allah menyertai kita sekalian. Terpujilah Allah Musa, Allah Yitro, dan Allah kita semua. Amin.